Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini di video ini insyaallah aku akan sharing tentang budgeting yang aku pakai selama ini. Nah, kebetulan ini di awal tahun 2023. Jangan lupa kita sematkan resolusi ya, karena yang aku rasakan pas di tahun 2022 itu alhamdulillah hampir 99% itu tercapai. Nah, jadi jangan pernah ragu kepada Allah gitu, yakin aja bahwa semuanya yang kita doakan, kita berusaha berdoa ikhtiar, insyaallah kita pasrahkan ke Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan gitu. Nah, ini di awal aku seperti biasa bikin kalender dulu, kemudian aku sematkan juga doa-doa. Di setiap bulan aku selalu panjatkan, nggak setiap bulan sih, setiap hari juga selalu berdoa ya teman-teman. Cuman karena ini di budgeting gitu, di pencatatan itu pasti saya nyatetnya di awal-awal gitu. Nah, ini aku mau sharing tentang budgeting aku. Kebetulan penghasilan suamiku itu tidak tetap ya, jadi suamiku itu bikin usaha gitu, bukan pekerja gitu ya. Apapun itu semoga mencukupi kebutuhan. Nah, di sini untuk di budget kewajiban saya anggarkan untuk kontrakan itu sebesar 650.000 dibagi 25 hari, kemudian untuk cicilan itu di 1.250.000 itu dibagi 25 hari. Kenapa 25 hari? Karena khawatir kita sakit atau kita mau jalan-jalan atau lain-lain gitu. Jadi 25 hari. Kemudian untuk tabungan pasti itu aku nyisihin sebesar 500.000 per bulannya gitu. Nah, selanjutnya ini ada di gaji karyawan ya. Kebetulan aku punya satu buat bantu-bantu di warung gitu, itu gajinya 1,5 juta ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada arisan di 200.000 per bulannya. Memang ya, kalau perhitungan manusia itu serasa wah besar banget gitu ya, tapi yakin aja pasti Allah mencukupi semuanya gitu, asal kita tahu diri aja gitu ya, harus diperkirakan gitu. Nah, kalau hitungan manusia kan ini tuh totalnya 4.100.000 ya kan, tidak sedikit gitu, cuman yakin aja pasti bisa gitu. Alhamdulillah sih selama ini bisa dan tercukupi gitu. Dan untuk kewajibannya di sini ada maksudnya kebutuhan itu ada makan, saya budgeting di 1 juta. Kemudian untuk susu saya budgeting di 200. Untuk listrik ini di 250.000, lumayan besar ya, karena wattnya itu yang kWh-nya itu yang 1.500, jadi lumayan besar lah. Untuk beras di sini saya budgetin sebesar 200.000. Kemudian untuk dapur saya budgetin sebesar 300.000. Ini mencangkup sabun, odol, maksudnya pasta gigi gitu. Kemudian untuk hiburan budget di 200.000. Hiburan itu apa aja sih? Kayak misal kita jalan-jalan atau nyenengin anak gitu, hanya sekedar hari Minggu kemana gitu. Terus untuk uai ini maksudnya kebutuhan dia, entah beli baju atau apapun itu, saya budgetin di 200. Nah, untuk total kebutuhan itu totalnya 2.400.000 dibagi 25 hari jadi 92.000 ya teman-teman. Karena saya melakukan pembulatan, jadi untuk memenuhi kebutuhan itu 100.000 per harinya. Nah, lanjut untuk sosial itu saya sedekah, ada sedekah di 2,5%. Ini menyesuaikan dengan pendapatan dari akumulasi selama 1 bulan gitu. Dan biasanya sedekah ini saya kasih ke orang tua gitu yang lebih memerlukan terlebih dahulu gitu. Kadang kalau ada lebih ya saya lebihkan lagi gitu. Nah, ini untuk selanjutnya itu ada di review
review budgeting ya teman-teman. Jadi untuk mereview selama sebulan ini gimana nih, tercukupi atau kurang gitu. Nah ini untuk halaman selanjutnya itu ada di rincian pendapatan harian. Jadi misalkan nih hari ini dapat berapa, tetap ditulis gitu. Terus apalagi itu namanya, untuk kali ini saya mau tempel-tempelin dulu ya, maksudnya di budgeting dulu, nanti setelah selesai baru saya akan menjelaskan kembali. Nah ini ada di rincian pengeluaran ini maksudnya setiap hari itu harus ditulis gitu ya teman-teman, rincian pengeluarannya apa aja gitu. Jadi wajib banget ditulis biar enggak riweh gitu nantinya, biar enggak pusing ini uang kemana ya gitu. Kalau ada rinciannya kan enak gitu. Nah untuk selanjutnya ini rincian saving harian. Untuk rincian saving harian ini biasanya di pendapatan harian dikurangi pengeluaran, dikurangi yang kewajiban tadi sama kebutuhan, lanjut sisanya di saving gitu. Nah ini untuk rincian gaji karyawan. Dan yang terakhir ini keterangan pengeluaran gaji. Biasanya karyawan itu ada kasbon gitu, entah buat jajan, entah buat kirim orang tua dan lain-lain. Nah untuk di awal ini di rincian pendapatan jangan lupa ya selalu ucap bismillah gitu, karena apapun semoga membawa berkah ya. Nah dan jangan lupa juga aku selalu sematkan doa-doa, pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus berdoa. Insya Allah Allah pasti akan mengabulkan, meskipun tidak cepat, insya Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat gitu ya, asal kita yakin semuanya pasti akan baik-baik aja gitu, dan Allah akan mengabulkan. Dan kita jangan lupa pasrah ya teman-teman. Nah ini ditulis dulu untuk kolom pertama ini di tanggal ya, ditulis dari 1 sampai 30 gitu. Nah ini untuk selanjutnya nih saya ada pengelompokan nih teman-teman. Jadi cara saya budgeting ini, pertama itu di pengelola ke kebutuhan pokok kayak yang tadi tuh saya tulis itu kan di 100.000 ya per hari. Nah untuk selanjutnya yaitu cicilan, ini khusus, jadi di dompet khusus yang nantinya gitu itu 50.000 per hari. Dan kemudian ada tabungan pasti nih, tabungan pasti, arisan, dan kontrakan rumah itu jadi satu kelompok, jadi totalnya 50.000 per harinya gitu. Nah untuk selanjutnya itu ada di gaji karyawan. Di gaji karyawan itu Rp 50.000 per harinya teman-teman. Nah jadi ini total pengeluaran wajib gitu ya, total pengeluaran wajib Rp 250 per hari ya. Kalaupun omset lagi turun itu ya saya yang memenuhinya yang wajib terlebih dahulu, misalkan kayak gaji karyawan, terus kayak arisan, kayak tabungan pasti, dan kontrakan itu utama harus terpenuhi gitu setiap hari. Dan yakin aja, dan alhamdulillah sih selama ini alhamdulillah terpenuhi. Dan untuk selanjutnya itu ada ini kan sudah mendekati Ramadan ya, jadi saya insya Allah nanti akan buka usaha di bulan Ramadan gitu. Nah ini contoh, alhamdulillah di tanggal 1 itu dapat 650 ya, ini karena orang-orang habis tahun baruan ya teman-teman, jadi alhamdulillah gitu pada mampir ke warung gitu. Nah ini untuk pendapatan di 650 itu di jumlahnya 650, kemudian dikurangi yang tadi sudah saya rincikan itu 350 ya. Jadi sisanya itu berarti savingnya 300.000. Itu 300.000 itu belum ada pengeluaran tak terduga ya, misalkan kayak beli cabai dan lain-lain gitu, atau ada pokoknya yang tak terduga gitu. Nah ini saya akan membuat dompet pengelompokannya ya. Ini sih sebenarnya udah dipakai udah lama, cuman karena ini awal tahun jadi saya ada inspirasi baru gitu, biar lebih fresh lagi di awal tahun gitu. Nah ini untuk selanjutnya yaitu untuk dompet cicilan gitu ya, cicilan
itu Rp 50.000 gitu dalam sehari. Nah gimana nih teman-teman yang pendapatan harian tidak tetap seperti saya? Mudah-mudahan selalu Allah mudahkan ya, apapun itu, apapun usahanya, semoga Allah selalu lancarkan usahanya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah ini untuk dompet yang terakhir itu saya untuk kayak apa namanya, kontrakan, terus arisan, dan tabungan pasti ya. Ngoceh aja nih dari tadi, ya Allah, semoga menginspirasi ya. Sebenarnya ini udah pengen dari lama gitu sharing sama teman-teman, cuman karena ini baru sempat, jadi semoga teman-teman mengambil yang baik-baiknya aja ya gitu ya. Jadi ini caraku mengatur keuangan tidak tetap gitu. Memang ya, kalau apa namanya, uang itu kalau nggak diatur pasti uang yang akan mengatur kita pasti bakal kebablasan, karena yang udah begitu. Aku sama sekali akhirnya hutang banyak, terus kebutuhan tidak terpenuhi semuanya. Alhamdulillah semenjak 4 bulan terakhir ini alhamdulillah hutang terbebas gitu. Nah ini contohnya nih ya, di kebutuhan 100.000 saya masukin langsung, terus dikaji karyawan Rp 50.000, kemudian untuk dicicilan itu 50.000, dan untuk yang terakhir itu tabungan pasti, arisan, dan kontrakan itu di 50.000 ya teman-teman. Nah jadi ini dompet untuk isi harian gitu. Nah ini untuk selanjutnya di sini juga aku bikin challenge 30 hari ya, challenge kalender. Kalian tahu kan ya itu apa itu challenge kalender? Jadi sesuai tanggalnya, tanggal 1 diisi 1.000 gitu, tanggal 5 diisi 5.000 gitu. Ini tuh kayak nabung happy-happyan aja gitu kalau ada kembalian belanja atau lain-lainnya gitu. Nah ini aku suka banget nih sama stiker-stiker gini, karena kalau untuk bikin itu aduh mager banget ya sebenarnya. Waktu tahun 2022 itu aku full bikin. Nah untuk selanjutnya ini ada di modal Ramadan 50.000, kemudian yang terakhir ini untuk saving bulanannya ya, di sisa yang tadi gitu. Oke, sudah di akhir video, semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya ya. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu berterima kasih sama Allah ya. Sekian videonya, wassalamualaikum